Halo semuanya, perkenalkan nama saya Luhurka Arumtutani dari kelas 9D. Di video ini saya akan membahas tentang perubahan sosial. Nah, apa sih itu perubahan sosial? Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang mengubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus karena sifat sosial yang dinamis dan bisa terus berubah, dan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada individu dalam masyarakat dan juga lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai adat, budaya, sikap-sikap sosial dari individu masyarakat tersebut, dan juga pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Bagaimana bentuk dan contoh perubahan sosial? Yang pertama ada perubahan berdasarkan waktu, yang kedua ada perubahan berdasarkan cakupan, yang ketiga ada perubahan berdasarkan rencana, dan yang keempat adalah perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan berdasarkan waktu. Berdasarkan waktunya, bentuk atau jenis perubahan sosial dibedakan menjadi perubahan sosial cepat dan perubahan sosial lambat. Perubahan sosial cepat disebut revolusi, sedangkan perubahan sosial lambat disebut evolusi. Nah, perubahan berdasarkan cakupan terbagi menjadi dua, yaitu perubahan kecil dan juga perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada sebagian kecil masyarakat atau pada sebagian aspek kehidupan saja. Perubahan ini tidak berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Contohnya seperti fashion, lifestyle, selera makanan, dan lain-lainnya. Sedangkan perubahan besar adalah perubahan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat atau aspek kehidupannya. Perubahan ini berdampak signifikan terhadap struktur masyarakat dan peranata sosial yang ada di dalamnya. Contoh perubahan besar adalah upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah pada masa setelah kemerdekaan. Pembangunan tersebut berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, transportasi, teknologi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perubahan berdasarkan rencana. Perubahan berdasarkan perencanaan ini terbagi menjadi dua, yaitu secara direncanakan dan tidak direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan merupakan bentuk perubahan yang dijalankan dengan sadar dan terencana oleh kelompok, individu, maupun lembaga dalam suatu masyarakat. Contohnya, upaya pemerintah dalam memperbaiki kurikulum pendidikan yang dirasa kurang sesuai, dan pembangunan fasilitas kesehatan yang memadai di pedesaan. Nah, kalau perubahan sosial yang tidak direncanakan dapat terjadi secara tidak disengaja oleh masyarakat, yang artinya perubahan sosial tersebut terjadi secara spontan, tiba-tiba, acak, dan tidak terkendali. Contohnya, adanya bencana alam seperti longsor, banjir, tsunami, dan lain-lainnya. Dan yang keempat, ada perubahan berdasarkan arah perkembangan. Perubahan ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan sosial progres dan sosial regres. Perubahan sosial progres adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemajuan sehingga memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Contohnya, perubahan sosial progres yaitu meningkatnya pembangunan listrik hingga ke pelosok desa, semakin canggih dan berkembangnya teknologi, dan lain-lainnya. Nah, kalau perubahan sosial regres adalah suatu perubahan sosial yang menuju ke arah kemunduran sehingga dapat merugikan kehidupan masyarakat. Contohnya, perubahan sosial regres yaitu adanya terorisme atau pengoboman massal yang menimbulkan kematian atau korban jiwa dan rusaknya sarana infrastruktur masyarakat, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkotika, dan lain-lainnya. Penyebab perubahan sosial. Penyebab perubahan sosial ada dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Apa saja sih faktor internal dan eksternal? Faktor internal ada tiga, yaitu perkembangan jumlah penduduk, munculnya penemuan baru, dan terjadinya konflik dalam masyarakat. Sedangkan faktor eksternal ada interaksi dengan lingkungan alam dan interaksi dengan kebudayaan masyarakat lain. Dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial ada dampak positif dan juga negatif. Nah, apa aja sih dampak positif dan negatifnya? Dampak positifnya ada tiga, yaitu terciptanya pola pikir yang maju dan semakin terbuka, terbukanya mobilitas sosial,
dan meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Jika dampak negatif, ada dua, yaitu terjadinya kesenjangan sosial dan munculnya perilaku negatif di masyarakat. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.